Bang Udin, ya. Nanti saya kenalkan dengan Mahesa. Iya, pengen sekali Bang Udin ini ketemu dengan Mahesa itu. Mana orangnya? Nanti kita ketemu dengan Mahesa, karena Mahesa sudah bawa sabung laga, katanya kita ketemu di jalan. Jadi kalau sudah kenal dengan Mahesa kan enak. Nah, itu maksud Bang Walaupun Udin. tidak melalui Bung Laga, kalau minta-minta uang, ibaratnya butuh biaya perjalanan cukup Bang Udin Botak saja. Nah, itu jangan melalui Bung Laga lagi maksud Bang Udin. Nanti ceritakan saja kita dari tempatnya janda kembang si Reni yang ada Tanjung Harapan ini, Ya sudah. ya kan? Ya karena katanya Nah ini Mahesa. oh, Ya, Mahesa. Ini ya Bang Udin Botak. Dan Botak Yang saya ceritakan tempo hari, Mahesa ya. Udin Botak. yang akan mempengaruhi semua spiritual. Iya, alhamdulillah sudah ikut kita juga. Ini yang namanya Mahesa. Ya, masalah keuangan dana berapapun Bang Udin pinta akan dituruti oleh Mahesa ini. Yang penting Udin Botak harus bisa untuk menjalankan perintah. Percaya. Hah? Tadi baru saja dari tempatnya Jeng Reni. Berapa saja saya akan bayar. Kalau urusan soal yang katanya tadi itu jangan khawatir. Iya, 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 iya. Jangan diragukan lagi. Siapa terjang Bang Udin? Mungkin Bung Laga tahu. Iya. Mulaga sudah banyak cerita dengan Iya. Sepak terjang Bang Udin di masa lalu. saya pekerjaan Bang Udin. Iya, pernah juga Raja Dolar juga masa lalunya. Raja Dolar. Tapi dulu. Sekarang kita mau Raja Dolar. Nah, ini. Kita mau kan hidup miskin. Nah, benar tuh Mahesa. Makanya Bang Udin ini tolong kenalkan Bung Laga. Mana yang namanya Mahesa tuh? Ya secara kebetulan kita bertemu di sini. Alhamdulillah nih Bung Laga. Jadi sebenarnya kita duduk-duduk dulu, kita santai, kita rancang bagaimana ke depan seharusnya. Ya, ini dari mana nih Mahesa ini? Hah? Dari mana Apa Mahesa? kita- Ya, di sana Mahesa saja? kan mencari Bung Laga, Mahesa. Di sana saja. Dia mungkin dari gubuk Bung Laga ya. Tidak ketemu di sini. Ya, bukan, masalahnya kita Kita enak di sini. Oh, ngeri juga. Nah, di sini kan enak kita. Di sini. Saja kita. Iya. Awas, banyak. Nah, di sini aja nih. Kayaknya aman di sini. Tanya juga Mahesa, apakah sudah siap luar dalam Bang Udin Botak ini untuk bekerja sama dengan kita, karena jangan sampai teledor, jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita ini gagal, Udin. Untuk langkah awal, mungkin sehari 2 hari ini, Bung Mahesa akan mendengar kabar bahwa salah satu spiritual dari Panggri Lampung berada di genggaman tangan kita. Ini baru awal ini. Karena kita tidak bisa mungkin untuk mengembangkan mereka secara bersama-sama. Kita rekrut mereka satu persatu. Jadi Mahesa, Bang Udin, tadi Bang Udin Botak ngajak Bung Laga ke tempatnya janda kembang di Tanjung Harapan yang bernama Jeng Reni. Jeng Reni. Ya, Yang- saya bisa memastikan yang Ciuyun atau Rogo yang keranjingan itu. Oh ya kan? iya. Nah, memang benar ternyata tidak mengada-ada Bang Udin Botak. Permintaan emasnya itu 1,5 kg. Emat beken kambing 15 ekor. Uang 15 juta. Jadi saya perkirakan nominalnya, saya kalkulasi sekitar 2,5 miliar. Kira-kira sanggup tidak Mahesa untuk permintaan dari Jeng Reni itu dituruti? Kita siapkan dulu setengah Setengah kilo kilo. emas. Setengah kilo emas dulu Bang Udin. Nanti kalau tanahnya Re yang diberikan dengan Uyut, Nah, kita jual juga. Ini maksud Bang Udin begini. Nih. Kalau masalah tanah dari Panggri Lampung, ini Bung Mahesa ya. Ini mohon maaf ini bukan Bang Udin mendahului kata-kata Bang Udin ini. Ya janganlah kalau setengah itu. Kayaknya kita juga butuh modal ini itu Bung Laga. Tambahinlah dari setengah daripada itu. Saya janjikan sehari setelahnya itu saya lengkapi 1 kilo. maksudnya untuk ini dulu Bang DP Udin, dulu. maksudnya sembari menguji Jeng Reni itu serius atau tidak. Nah, kita siapkan dulu 1 Jangan ditambah Bang Udin, karena kan kilo. kita bukan daun, uang. 2 miliar itu Pastikan tidak dulu kecil kalau itu. memang apa namanya Jeng Reni itu mau nurut apa yang kata kita tadi, barusan apa saja akan diberikan oleh Mahesa. Ini kan ya, Ini kata-kata deal. deal ya. Ya. Pokoknya nanti si Reni itu suruh rayu Uyut biar menjualkan tanah Re.
Nanti tanah Ray itu kita jual, kita bagi. Nah, Itu maksudku. Ya, itu maksud Bang Udin tadi yang Bung Laka sudah seperti itu, Bung Maisa. PR kita masih banyak, Masih banyak. belum selesai, belum kelar sebenarnya. Terus target kita berikutnya Gus Arya. Gus Arya kita pengaruhi juga. Gus Arya kita pengaruhi juga, kita adu domba juga. Karena kalau Gus Arya juga bergabung dengan kita, maka kekuatan kita akan bertambah. Nah, benar. Terus keris setan gober dari Mak Datuk belum kita miliki juga. Itu PR kita juga. Berat sebenarnya jalan ini. Kau siap tidak, Mang Udin? Aku sudah tanamkan siap lahir dan batin. Untuk apapun yang terjadi, saya akan ikut bersama kalian. Iya. Bagaimana? Masih percaya atau tidak percaya dengan kata-kataku? Saya percaya dengan sekaliber dari Bang Udin Botak, saya percaya. Karena dia ada jiwa-jiwa kriminal. Tapi yang perlu kita bahas saat ini, bagaimana agar PR kita ini cepat selesai. Jangan berlarut-larut. Jadi masuk Bung Laka gimana? Masuk Bung Laga, pastikan dulu kan Ki Uyut akan menyatroni kediaman dari Balai Lampung untuk mengambil sertifikatnya. Ya benar. Pastikan dulu Ki Uyut itu Mendapatkan sertifikat itu. Nah benar, itu maksud Bang Udin begitu Bung Laka. Karena kalau sertifikat kita dapatkan, Bang Ray itu mau mencak dia tidak akan kuat. Nah kalau Kuat sertifikat kita. udah di tangan kita. Dia bawa pengacara, bawa pendamping dia tidak akan menang. Nah itu maksud Bang Udin tadi. Nah. Ini Bang Udin ini sudah mulai merayu Ki Uyut ini. Ki Uyut ini sudah menuju ke Padepokan ini. Suruh Reni yang merayunya biar menyerahkan sertifikat itu. Tidak bisa masuk seperti Jeng Reni kalau ke Padepokannya Bang Reni itu. Dia Kalau kan Uyut kan, Uyut ini kan dipandang di Padepokan masih baik. Jadi Uyut itu bisa leluasa masuk Padepokan. Sedangkan kunci daripada sertifikat itu dipegang oleh santriwatinya BEL. Ya maksudku kan begini. Si Reni itu suruh merayu Uyut untuk mengambil sertifikat tanah itu. Itu udah kami temui. Sudah dirancang. Sudah. Dirancang itu. Sudah bertemu dengan Reni. Tapi persoalannya Ki Uyut ini kapan menuju ke Padepokan dari Bang Ray itu? Sudah Bang Udin sudah mulai berjalan. Sebenarnya Maesa? satu ya. Ngomong-ngomong, Bung Mahesa ini bawa rokok tidak nih? Bawa. Nah, masa kalau Mahesa ini nggak bawa rokok Rokok. nih? Iya rokok kita Kan nggak. berikan Iya. uang 5 juta untuk Bang Udin Botak untuk biaya perjalanan dia. Perjalanan ini Iya, berikan ke Bang Udin Botak. transportasi. Ya namanya kita tidak tahu, mungkin Bisa bawa mobil tidak kau? dia lapar. Kau bisa bawa mobil? Kalau bos Dia kalau masih Bang pernah Udin bawa. ini, Nanti saya fasilitasi mobil. Nah. Buat kau. kalau masalah supir, nanti Bang Udin cari mobilnya ini susah Bung Mahesa. Ada Nanti nanti mobil. diberikan oleh Mahesa. Tenang saja, Bud. Kalau dia sudah kebanjiran uang dariku. Ayo Bung Laka, mana rokoknya? Ah, Tenang saja. Ini Bulaga masih kami depan Reni tadi mau Bulaga masih- puasa tadi. bantu dia. Nah, itu tadi. Jadi bagaimana pekerjaan kita cepat selesai kalau kita pelingkuran? Ini ada. Kita harus gerak cepat. Bang Udin Botak kondisikan ke Unotorogo agar secepat mungkin ambil sertifikat itu. Kami pun Bulaga. akan cepat-cepat bagaimana caranya keris setan gober itu bisa kami miliki. Maksud Bang Udin begini, Bung Laka. Kalau urusan Ki Uyut atau Rogo, biar Bang Udin yang berpengaruh. Kalimat Datuk, ya setidak banyaknya, ya bantu juga Bang Udin. Jangan Bung Laka serahkan sendiri dengan Bang Udin. Kita bersama-sama untuk mengambil setan daripada setan kobernya Mbak Datuk itu. Kalau Uyut ini sekarang sudah menuju ke Padepokan ini. Kita tinggal nunggu selangkah lagi nih. Bahwa sertifikat tanah itu ada di tangan Bung Mahesa. Bagus ya kalau begitu. Kita jual, kita bagi. Ini loh kok uang banyak ini. Ada kabar Bulaga. berita katanya mata ompong ke tempat bag. Kenapa tidak dihalangi, Bang Udin? Seharusnya kau halangi, Bang Udin. Dia ini pasti merancang sesuatu. Bang Udin ini tidak mau tertunjuk di depan mata mereka Bang Udin ini bahwa Bang Udin ini sudah bergabung bersekutu dengan kalian. Kalian harus maklum itu. Tapi kau pastikan menghasut mereka. Itu sudah pasti Mahesa. Sudah pasti. Yang penting ini Mahesa. Gampang, kalau itu mah jangan dibicarakan, pasti ada.
kalau masalah-masalah pun akan selesai, Bung Laga. Ah. Kalau masalah-masalah seperti ini buat Bang Udin, ini masalah kecil, Mahesa. Ah. Gimana Bang? Bagus. Saya yakin bahwa Botak bisa kita percaya. Bisa kita percaya karena begini. Matomblo, Kyuyut Notorogo sudah ada lampu hijau. Dia akan juga ikut kita juga. Jadi satu persatu Ray sendiri. Mudah sekali kita menaklukkannya. Kita putus ekor-ekor baru kepalanya. Kalau kau tidak percaya dengan Om Bang, wajar itu Mahesa, karena kau belum pernah bergabung dengan Bang Udin. Masalah Neng Santi. Nah ini boleh Botak. Dia punya masa lalu, punya kenangan indah dengan Neng Santi. Dia pernah menemui Bulaga. Bang Udin Botak, Neng Santi mau kembali lagi ke pelukan Bang Udin Botak, asalkan tidak mau jadi spiritual. Kalau dia preman, Bang Udin Botak brutal, ganas, arogan, dia mau ikut. Nah, kau dengar sendiri. Bercinta Itu kembali salah dengan Bang Udin satu. Botak. Makanya Bang Udin ini lari Karena dari Neng mereka. Santi sebenarnya. Di mana Neng Santi itu? Neng Santi itu punya masa lalu waktu dia menjadi Raja Dolar dulu dengan si Prabu. Nah, mereka punya kenangan indah. Udin Botak ini amat sangat kesengsem, tidak bisa pindah ke lain hati dengan Neng Santi itu. Pokoknya Bang Udin siram dengan uang. Tidak mungkin tidak mungkin tidak mau itu. Nah, ini aku yang setuju. Orang-orang seperti ini yang kucari ini, Bung Laga. Nah, Kita main wanita, kita mampu-mampukan, gampang itu. ini yang ku setuju. Yang penting berhasil dulu. Ya tidak boleh kan? Iya. Sesuatu itu tidak akan berhasil, Bung Mahesa. Setidaknya kita harus pakai ini. Jangan diragukan kalau Itu masalah Nah, itu. itu tadi. dipikirkan mata-mata oleh Mahesa. Tinggal kau melaksanakan saja apa perintahnya. Itu tadi. Jadi sekarang ini Black Ateng Kurawa pada kemana mereka? Udah berapa hari ini sepertinya mereka ini berdiam diri nih. Berdiam diri katanya. Malahan mereka ini sekarang ini sudah kuatur untuk membujuk Uyut untuk mempersiapkan pernikahan Uyut. Bahkan Uyut tahu. Bahkan mereka waktu itu Uyut gontok-gontokan dengan Gus Arya. Oh ya lupa. Masalah hiburan yang Jepang itu temui juga Pujaan. Karena dialah sekali berpujaan dia yang mengatur semua ini. Ya. Hubungi saja. Kalau tidak, kalau Bang Udin tidak bisa menghubungi nanti, ya Bung Laga menghubungi Pujaan itu, nanti ku kasih nomornya tuh. Iya iya iya. Dan seperti ini Bung Laga. Orang seperti ini yang Bang Udin cari ini. Selama ini. Ya. Yang penting kau hasut dulu itu semua spiritual itu. Biar hancur. Nah, Kang Kocin juga ajak Kang Kocin itu. Kang Kocin bisa kita rekrut. Dia raja terminal di Tanjung Harapan. Kang Kocin. Kang Kocin. Dia bahaya orangnya. Dia pendiam, bisa dijuluki pembunuh berdarah dingin. Kau kenal dengan Kang Kocin? Bisa direkrut oleh Udin Botak. Kalau Bang Udin kenal hanya sebatas kenal. Tapi Bung Laga lebih kenal karena dia itu Ya, sepertinya pernah bekerja sama. nah kita itu dulu. tadi. Makanya itu nanti kita rekrut juga. Jadi Iya. di terminal-terminal para pengamen harus kita rekrut agar bala tentara kita ini banyak. Bahkan Bang Kocin itu dulu pernah menebang pohon-pohonnya Bang Ray Lampung. Iya, itu saking Benar. hebatnya dia. Ini Dia licik, dia juga punya ilmu halimonan. Inilah kita Berarti harus gunakan taktik harus kita rekrut. Bang. orang-orang yang hebat. Tapi jangan salah pilih. jangan kau bilang hebat sekali lewat. Kau tidak tahu dalamnya. Bakal meloroti kau nanti. Mending kau Makanya pilih-pilih juga. menghubung Bang Udin. Ini pesan Bang Udin, jangan sampai kau berhubungan dengan Bang Kocin itu. Celana kau bisa dijual dengan Bang Kocin itu. Ya tapi dia juga bisa membeli kepala. Tenang saja. Karena begini Bang Uangnya Mahesa. banyak. Nah, Sewaktu aku masih jahat dulu, aku menjual kalahan Bang Ray, kayu-kayu itu. Ada 10 pohon kayu besar itu sempat kuikat. Karena aku mau membuat villa. Dibabatnya habis sama si Kocin itu. Kurang ajar itu bahkan dengan Bang Udin ini. Tapi kalau Iya. sudah diiming-imingi uang, matanya akan hijau Bang Udin. Pasti dia mau. Pasti dia mau. Tapi begini Bung Laga. Walaupun kita memelihara orang, walaupun kita timpa
dia dengan gunung uang, kalau sifat jeleknya memang sudah ada di hati, itu sulit buat Bang Udin. Sepertinya kau ada dendam dengan coach itu. Ya, entahlah masa lalunya saya Masa tidak lalu tahu dia? ya. Ya kalau buat Bang Udin, kalau sekedar dendamannya 10 pohon kayu yang ditebangnya, nggak ada guna buat Bang Udin. Hah? Cuma takutnya kau, Bung Maesa. Saya lebih pintar dari dia. Nah, itu tadi bagus kalau kau lebih pintar. Sekarang ini kita rancang rencana. Lebih cepat, lebih baik, jangan kita berlarut-larut. Karena kalau kita berlarut-larut, sepak terjang kita akan terbaca oleh mereka. Gimana? Kalau Bang Udin sudah siap, walaupun kau tidak menanyakan itu, Bang Udin sudah siap dalam hati Bang Udin. Tugas dia untuk merayu si Uyut. Tugas kita merebut Kris Madatu. Nah, itu maksud Bang Udin tadi itu. Bung Laga. Besok atau lusa, Jangan lupa, hasut itu Gus Arya. iya, target-target kita berikutnya. Semua akan terhasut dengan Bung Laga. Maksud Bang Udin gini, Bung Maesa, Bung Laga. Maksud Bang Udin, kita selesaikan dulu masalah Uyut ini. Kalau Uyut satu spiritual Bang Ray Lampung sudah ada di dalam kekuatan kita, baru kita melangkah untuk satunya. Sebenarnya mudah, itu untuk menaklukkannya mudah sekali. Yang penting Jeng Reni pura-pura dia itu bagaimana lah, romantis lah. Ya Bung Laga tadi Ya kan kan? dengar sendiri kan. Nah. Kalau sudah melihat paha janda kembang Tanjung Harapan itu, saya yakin Uyut Notorogo akan tergila-gilai. Apa kita pesankan saja hotel buat mereka berkencan? Kita mutiara saja. Uyut tidak bisa. Uyut masuk angin kalau masuk ke hotel itu. Biar kalau urusan ini Uyut ini biar Bang Udin yang ngatur. Masuk angin dia kalau masuk hotel. Dia biasa di hutan. Pokoknya Biasa. atur saja mana bagusnya Bang Udin Botak. Tapi saya minta kepadamu sebelum tugas selesai, jangan dulu keranjingan sampai ke tempat kubu-kubu malam. Laksanakan dulu tugas ya. Iya, maksudnya nanti akan disiapkan oleh Mahesa. Uang. Mau seperti Marilyn Monroe, Madonna akan disiapkan oleh Mahesa. Ah, kau ini tahu saja Bung Laga kau ini. Kau mengingatkan masa lalu kau ini. Masalah. Kalau Neng Santi tenang saja. Ah. Neng Santi tidak akan kemana-mana. Kau ini di depan Bung Maesa bicara seperti itu. Ya, maksudnya begini, Biar agar kau- Kiuyut itu selesai target kita. Biar kau berhasil dalam menjalankan tugas. Tenang saja Bung Udin. Bung Maesa, tenang saja kau. Kau belum melihat Uyut penggelapak-gelapak, nanti kau belum bisa bicara seperti itu. Nanti kalau sudah melihat Ki Uyut sudah ada di genggam gitu, mungkin kau bisa percaya dengan Bang Udin. Kalau misalnya dia tidak menyerahkan sertifikat itu atau tidak mau bekerja sama, hajar aja. Sudah, ini udah ada rencana di otaknya Bang Udin. Tapi hati-hati. Kiuyut Notorogo punya tongkat naga emas juga. Amat sangat hebat tongkat naga emasnya itu. Bisa kau menghalangnya. Saya tahu titik lemahnya, tapi kalau kita salah set, kita yang akan bahaya. Uyut Notorogo pernah bicara dengan Bang Udin. Akan dituruti seluruh kemauan Bang Udin bila mana dia jadi dengan Jeng Reni. Besok jadi. Besok Sewa wali-wali yang mau jadi saksi. Ya sudah. Maksud Bang Udin begini, Bung Maesa. Sebelum pernikahan itu terjadi, surat sertifikat tanah itu harus ada di tangan kita. Itu maksud Bang Udin. Ya, sudah. Bang Udin ini lebih licik daripada kalian. Pokoknya atur sendiri dengan Bang Udin. Kalau masalah soal licik-melicik, ini udah di luar kepala Bang Udin. Yang kalian khawatir. Maksud Bang Udin, langkah enaknya. Kalau seandainya Ki Uyut sudah kita nikahkan, surat itu masih di Padepokan, masih tangan orang lain. Ya kalau dia ingkar, kita bisa. Makan apa kita? Hah? Karena kita hajar saja Uyut. Nah, jangan main kasar. Semuanya itu ada di otak Bang Udin. Sebelum pernikahan itu terjadi, Bang Udin pastikan sertifikat tanah itu sudah ada di tangannya kita. Itu maksud Bang Udin Maesa. Bagaimana? Bagaimana ini? Percaya? Bung Maesa dengan Bang Udin ini. Ya kalau Bung Maesa masih menyimpan keraguan, ya ini Saya percaya dengan Bung Laga. Bukan keraguan Bang Udin. Persoalannya begini Bang Udin. Sekadar khawatir saja, nanti uang sudah digelontorkan terus ditilep, ya kan? Tapi ingat Bang Udin, Santi ada dalam genggaman kami.
Kalau Bang Udin macem-macem, uang itu hanya untuk topeng agar Bang Udin untuk pribadi sendiri, makan yang santai, tahu sendirilah, tidak usah ceritakan karena kita sudah dewasa. Dalam ancaman kami. Dengar Bung Mahesa, walaupun katanya kau punya uang banyak, kalau kau uang cuma 2 miliar, 2 miliar sarana yang bergunakan untuk Uyut ini, pernikahan Uyut ini. Buat Bang Udin, kalau masa-masa seperti dulu Bang Udin ini, itu belum seberapa Bung Mahesa. Hah? Belum seberapa. Jadi jangan khawatir. Sekarang ini Bang Udin melarat sengsara seperti ini. Kau tidak melarat sekarang, kau banyak uang. Nah itu maksud Bang Udin. Kau telah bergabung dengan kita. Kau harus Ya. angkat Bang Udin. Yang pasti kita harus berhasil, Bung Laga. Kau ini ada rokok, kau ini diam saja kau ini. Misi kita harus berhasil Bang Udin ya. Kalau gagal misi kita, maka ini ancaman besar amat sangat bahaya untuk diri kita. Jadi jangan dianggap sepele pekerjaan Bang Udin, anggaplah ini pekerjaan berat. Dengan begitu Bang Udin akan hati-hati menghadapinya. Jangan meremehkan ini, Bang Pekerjaan. Udin. Pekerjaan. Bang Udin bisa bicara, bisa bangga seperti ini karena Bang Udin kenal Uyut itu sudahlah sangat lama. Bahkan setelah sertifikat tanah itu sudah di tangan Bang Udin, Bang Udin belum akan menikahkan Uyut kalau Uyut belum memberikan semua ilmu Uyut kepada Bang Udin. Itu bagaimana menurutmu? Cerdas bukan otakku. Cerdas, Ah. amat sangat ibaratnya brilian. Nah, Tapi jangan di depan kami saja Bang Udin. Buktikan. Buktikan. Kalau terbukti semua itu akan ditambah lagi kelipatan-kelipatan berapapun yang Bang Udin Botak inginkan. Itu. pokoknya Bang Udin pastikan dalam sehari 2 hari ini surat itu sudah ada di tangan Bang Udin. Jangan sementang uang udah keluar semua, kau tidak berhasil, Bang Udin. Semuanya harus berhasil. Tenang saja Bung Mahesa. Kalau pekerjaan ini buat Bang Udin, ini Bang Udin agak angin lalu hal seperti ini. Jangan khawatir dengan Bang Udin. Iya. Berarti Bagaimana? setidaknya maksud saya ketemukan Bang Udin Botak dengan Mahesa. Seandainya suatu saat Bang Udin Botak perlu, bisa dia langsung saja yang minta keuangan dengan Mahesa, tapi ya harus juga ditilai kira-kira dikerjakan tidak tugas itu. Kami percaya Bang Udin. Nah ini koin emas buat kau. Terima kasih. Ini sebagai tanda ini. Koin Ya. emas buat kau. Terima kasih. Nah, jadi gimana nih? Mari kita pergi dari sini, Bro. Ya. Karena masalah ini sudah dianggap selesai. Bukan masalah, Bang Udin. Ini pekerjaan yang harus kita laksanakan. Tapi begini juga, saya perhatikan ibunya Jeng Reni tadi, rupanya dia bekas mantan penari Jaipong juga. Dia punya susuk sepertinya Bang Udin. Susuk? Iya, matanya larin-larin mulai ke Bulaga, seolah-olah dia ini ada rasa asa dengan Sudah Bulaga. pasti punya susu. Itu ibunya. Susuk Bang Udin. Hah? Susuk itu penarik pemikat laki-laki. Oh, kau yang susuk. Ya Jangan jangan ada makanya- susu lah. Jangan-jangan ini pakai susuk juga. Bisa jadi. Karena entah kenapa perasaan saya kok Jeng Reni itu sudah ratusan tahun umurnya, jangan-jangan kalau dia tidak pakai susuk itu. Ya mungkin karena Kamu sudah tua sekali itu. Sangat ya, tua. wajar kalau mau jadi mama Uyut. Pantas dia sepertinya sem dengan Uyut. Dia sempat menyindir juga Maesa. Dia juga ada tadi Bang Udin Agak sempat keraguan. Iya. Dia menyanyikan naik ke puncak gunung. Jadi seolah-olah dia itu membayangkan kehidupan indah dan mesra dengan Kiri Rogo. Gitu. Tapi kalau Bang Udin sudah bisa menangkap itu tadi lagu dari Jeng Reni itu. Sampai dia menantang berapa rit segala. Jadi seolah-olah dia tidak tahu Uyut kan Bulaga punya madu hitam madu kuning 60 botol dalam tanah. Yang kau simpan di dalam. Iya kan? Nanti Uyut saya berikan 3 botol sekaligus minum. Kalau tidak Jeng Reni itu mau hari terbirit-birit. Saking 1 menit minta, setengah jam minta. Apa enggak gempor si Berarti- Jeng Reni itu? Berpengaruh sekali itu ya. Berpengaruh. Untung saya tanam Madu dari timbun hitam, itu. Makanya madu itu disimpan sama Bung Laga. Ya.
kalau ada perlu apa-apa. Nah, diiming-imingi juga Uyut itu bahwa Bang Udin Botak punya madu hitam. Nanti saya berikan kepada Bang Udin Botak, berikan kepada si Uyut. Yang Bang Udin sempat bangga ini begini, Bung Rat. Makanya pekerjaan Bang Udin ini selangkah lagi bakal selesai. Seluruh spiritual seperti Gus Arya, Ompong, Kirambat itu, Mak Datu, Ki Uyut itu udah nggak percaya lagi sama mereka. Uyut ini sudah percaya penuh dengan Bang Udin. Makanya itu Bang Udin sudah merasa di atas angin ini. Matomblok nanti berikan tugas untuk merayu Biling, untuk merayu Rio, untuk merayu Kirambat, Bekompong. Berikan tugas kepada Matomblok itu. Jangan Ya. dia seenak uculi dewi. Ya benar. Tanpa pekerjaan. Dia Ya, punya tugas benar. juga. Kita harus sama-sama bekerja di sini. Gimana ini? Apa kita berpisah di sini? Ya sudah, kami juga punya tujuan ini. Iya, sudah. Ya. Kita Mungkin berpisah kau di sini. ada pekerjaan yang lebih ini lagi, Bung Maisa, terima kasih. Bung Laka, saya tunggu sana nanti. Ayo, Hati-hati jalan. Ayo, Bung Laka. Sini Bung Laka, kita Hati-hati nanti juga